Kalau hari-hari ini Bapak Ibu dan saya disuruh stay di rumah dan Bapak Ibu dan saya tidak terimbas virus itu, Bapak Ibu harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, perkataan Tuhan, janji Tuhan yang ditulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, aku menyertai engkau. Punya Yesus yang sudah mati buat kita. Dia tuntas selesai lakukan bagiannya. Dan dia buktikan bahwa dia Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian. Dan janji kemenangan itu disediakan buat kita. Apa saudara meragukan tentang janji Tuhan? Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terukur. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gembira. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Shalom umat Tuhan, apa kabarnya? Hari ini kita mau bersama-sama beribadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dia Allah yang hidup, Dia Tuhan yang hidup, Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya buat kita. Mari kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan di hari ini, di rumah kita masing-masing. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat sangat baik Tuhan. Engkau memberikan roh-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau hidup, Engkau Tuhan naik Tuhan ke surga. Ini yang kami rasakan, bahwa Engkau akan menyiapkan tempat buat kami Tuhan. Engkau akan datang kedua kalinya ya Bapa. Janji-Mu iya dan amin Tuhan. Kau berikan kemenangan buat kami, untuk kami menginjak-injak musuh ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersorak-sorai pada hari ini Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya, amin. Janjinya yaitu kemenangan buat kita, amin. Yes. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Katakan janjinya kemenangan. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatan.
musuh, ku kalahkan musuh. Kita lompat tembok. Ya haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjilah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, jubah pujian. Amin. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan sekali lagi katakan, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh. Dengan imanmu katakan, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, di dalam peperangan. Ku menang, atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Katakan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Amin. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Mari jawabnya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi katakan, dengar Dia panggil nama saya. Amin. Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya.
bagi kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ditinggikan. Engkau dimuliakan Tuhan. Engkau naik ke surga ya Tuhan. Kau berikan roh-Mu bagi kami ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri ya Tuhan. Kau berikan roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Engkau dimuliakan naik ke surga Tuhan. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Sekarang Tuhan, sekarang Tuhan. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari sekali lagi katakan, datanglah sekarang, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Mari bawa sembahmu bagi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu, Roh-Mu Tuhan.
hidup dalam kami. Terima kasih Kau tak biarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Kau berikan penghidup, roh yang lemah lembut bagi kami. Terima kasih Tuhan, betapa Kau baik buat kami Tuhan. Kau berikan roh-Mu, kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu, ini kami umat-Mu Tuhan. Menyembah menaikkan syukur bagi-Mu, karena Engkau hidup, Engkau bangkit Tuhan, Engkau kasih ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Bakar hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Cinta mula-mula akan Engkau menghapuskan hati kami. Haleluya. Haleluya. Rabaya sakara balabaya. Rabaya sakara balabaya. Haleluya. Kami rasakan ya Tuhan, Engkau benar-benar hadir kuat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan. Dirabaya sakara bala-bala. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Mari katakan Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hamba-Mu. Ya Tuhan, penuhi hamba-Mu, Roh Kudus. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan Roh Kudus, ini hamba-Mu. Ini hamba-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari kita meminta, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini Tuhan, dengan api Roh-Mu.
Sungguh kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan bukan sekedar mati buat hidup kami, tapi bangkit pada yang ketiga membuktikan bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Tapi Tuhan mau naik ke surga. Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat buat setiap hidup kami. Dan kami juga bersyukur karena Engkau yang mengutus Roh-Mu untuk mendampingi setiap hidup umat-Mu. Sehingga kami percaya di zaman-zaman ini kami tinggal bersama dengan Roh Tuhan. Sehingga Roh Tuhan itulah yang akan memimpin menuntun setiap langkah hidup kami. Sehingga di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi pandemi ini Tuhan, beri tuntunan-Mu, hikmat-Mu, supaya kami melangkah sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami memperingati akan kembalinya Engkau ke surga. Untuk membuktikan bahwa betul-betul Engkau adalah dari surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah tinggikan nama-Mu, kami sudah memuji, menyembah Engkau. Dan waktunya Engkau akan berbicara kepada setiap umat-Mu. Buka setiap hatimu lebar-lebar. Buka pintu telinga rohanimu. Supaya semua isi hati Tuhan di dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga ini, Engkau dengar dan Kau renungkan. Engkau simpan di dalam hatimu. Ya, firman yang logos ini akan menjadi rema dalam setiap hidupmu. Sehingga Engkau diberkati buat firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang mulia. Untuk hamba-Mu boleh menyampaikan akan firman-Mu, hamba-Mu boleh menyampaikan akan isi hati-Mu. Apa yang Kau taruh dalam hati dan pikiran hamba-Mu, biarlah itu selaras dengan hati-Mu Tuhan. Biar hati-Mu disenangkan. Hati-Mu disukakan Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Supaya hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Hamba-Mu tidak ada artinya apa-apa di luar Engkau Tuhan. Maka hamba-Mu mau hanya bergantung kepada Roh-Mu. Supaya Kau tuntun berikan hikmat pewahyuan. Supaya apa yang Kau ingatkan kepada pikiran hamba-Mu, kepada hati hamba-Mu, Engkau sampaikan buat setiap umat-Mu Tuhan. Baik hamba-Mu yang berbicara, baik setiap umat-Mu yang mendengar akan isi hati-Mu. Kami sama-sama dibangun iman kami. Kami sama-sama diberkati buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus kuasai ruangan hati dan pikiran kami. Sehingga selama 30 menit ke depan kami akan konsentrasi, fokus buat isi hati-Mu. Sehingga kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Kau bebas beracara. Terutama Kau tuntun, Kau pimpin setiap perkataan hamba-Mu. Supaya perkataan hikmat yang daripada-Mu, yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, ada di bawah kontrol-Mu Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami akan sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Ya, selamat menikmati stay at home di rumah. Dan hari ini kita akan sedikit merenungkan firman Tuhan. Kita sekarang ini mulai dengan stay at home. Kita mulai mendengar firman Tuhan. Tidak panjang, hanya 30 menit. Tapi mari jangan sia-siakan yang 30 menit. Kita akan fokus, akan konsentrasi buat isi hati Tuhan.
Pada hari ini kita memperingati akan hari terangkatnya Tuhan ke surga, atau kenaikan Tuhan Yesus, atau kembalinya Yesus ke surga. 21 Mei kita memperingati. Dan 10 hari lagi Bapak Ibu Saudara, di tanggal 31 Mei pas hari Minggu, kita akan memperingati hari Pentakosta, di mana hari Roh Tuhan, Roh Kudus itu dicurahkan, di mana janji Tuhan akan digenapi untuk setiap umatnya. Maka mari selama 10 hari ke depan kita mau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya betul-betul di hari-hari 10 hari ke depan ini kita betul-betul sungguh-sungguh Roh Tuhan itu dicurahkan dalam setiap hidup kita. Dan mari kita akan mengawali satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya 6 sampai dengan 11. Saya akan membaca untuk jemaat dimanapun berada yang kami cintai dan kami kasihi. Judulnya Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, saudara perhatikan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara perhatikan ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu dimanapun kau berada, jemaat yang saya cintai dan saya kasihi, Tuhan izinkan kami menikmati untuk traveling ke Israel, yang dimana itu di luar keinginan saya. Karena saya berpikir, ya kalau gak ada uang, apa harus memaksakan harus ke Israel. Tetapi Tuhan izinkan kami 2 kali untuk traveling ke Israel. Dan kami pernah mendatangi yang dimana satu peristiwa terangkatnya Yesus ke surga ini. Bahkan di situ ditunjukkan bekas telapak kakinya. Cuman memang kami diberitahu sama tour leadernya bahwa semua hal-hal yang di Israel itu belum tentu tepat. Jadi belum tentu cocok tempatnya di situ. Tetapi yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa peristiwa kembalinya Tuhan ke surga, terangkatnya Yesus ke surga, itu fakta betul-betul terjadi. Jadi bukan cerita 1001 malam, bukan. Tapi betul-betul itu terjadi yang dicatat di Alkitab. Jadi tidak berdusta, tapi sungguh-sungguh terjadi. Nah, saya ingin sampaikan pada peringatan hari terangkatnya Tuhan ke surga ini,
Bapak, Ibu, dan saya tahu beberapa waktu yang lalu kita memperingati peristiwa-peristiwa yang berkaitan, yang artinya ada runtunnya, tidak bisa dipisahkan. Waktu kedatangan Yesus pertama kali ke tengah-tengah dunia ini, dengan satu misi bahwa kedatangannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Dari apa? Dari dosa. Dengan cara apa? Tuhan ini, Yesus ini menyelamatkan umatnya dari dosa ini. Lewat kematiannya di atas kayu salib. Tetapi sekali lagi, tadi saya sampaikan kisah ini bukan berhenti sampai di situ. Ya, kisah ini ada hubungannya, kaitannya dengan peringatan hari ini, di mana kita memperingati Tuhan kita terangkat ke surga. Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati dan telah naik kembali ke surga. Peristiwa tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan itu sangatlah penting. Jadi Yesus naik ke surga ini juga rentetan sebuah peristiwa yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Jadi diawali dengan kedatangannya ke dunia, kemudian dia mati di atas kayu salib, berkorban buat manusia ini untuk menebus, menyelamatkan manusia dari dosa. Kemudian dia bangkit pada hari ketiga, dan hari ini kita peringati bahwa Yesus terangkat ke surga. Sekali lagi, ketiga peristiwa tersebut, yaitu kematian, kebangkitan, dan juga kenaikannya, adalah merupakan sebuah landasan atau dasar untuk setiap kita ini punya iman dan harapan hanya kepada Yesus. Sekali lagi saya ulang, bahwa peristiwa kematian Tuhan, kemudian kebangkitan sampai kenaikannya, itu adalah sebuah peristiwa yang tidak dapat dipisahkan, dan itu merupakan sebuah landasan dari iman dan harapan kita sebagai orang Kristen. Jadi sekali lagi, kita beragama Kristen itu kita bersyukur. Karena di dalamnya ada tokoh, yaitu Yesus Kristus ini, yang merupakan iman kita dan harapan kita. Sehingga sekali lagi dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, Tuhan Yesus yang telah mengawali dengan mati untuk menebus dosa kita, kemudian bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, ini membuktikan bahwa betul-betul kita punya Tuhan yang asalnya dari surga, bukan dari dunia ini. Maka dia terangkat ke surga, kembali kepada tahtanya yang mulia di surga. Nah, ini kita bersyukur bahwa ternyata surga itu ada. Karena ada banyak orang yang tidak percaya dengan yang namanya surga. Dia hanya percaya sebatas saya hidup, saya sukses, saya berhasil, kemudian saya mati, titik, selesai. Tetapi kita bersyukur, kita sebagai orang beriman, kalau hanya kepada sampai mati saja, selesai Bapak Ibu Saudara, kita rugi. Kita beriman kepada Tuhan, kita sangat sipun, ya, rugi. Tetapi yang betul adalah bahwa kita punya Tuhan itu berasal dari surga. Maka hari ini yang kita peringati bahwa Tuhan itu kembali kepada asalnya di surga yang sangat mulia. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa Tuhan kita naik ke surga, kemudian kembali kepada surga? Apakah selesai ceritanya? Tidak. Di sini akan saya sampaikan dua hal yang sangat penting, yang sangat urgent. Ya, tujuannya Yesus Kristus ini kembali ke surga, naik ke surga,
Tentunya ada tujuannya. Yang pertama tujuannya apa? Yang pertama adalah dia kembali ke surga ini untuk menggenapi janjinya kepada pengikutnya. Apa janjinya? Mari kita akan lihat sebentar ya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya 1-3. Judulnya adalah Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi poin yang pertama adalah bagaimana tujuan Yesus Kristus ini kembali ke surga. Tujuannya adalah untuk menggenapi janjinya. Jadi kembali saya akan sampaikan beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan. Kita ini harus percaya. Kenapa kita harus percaya dengan janji Tuhan? Karena yang berjanji tidak berdusta. Yang berjanji tidak berbohong. Kenapa kita harus percaya dengan yang berjanji ini? Karena yang berjanji ini punya kapasitas, punya kemampuan untuk menggenapi setiap perkataannya. Setiap apa yang difirmankan, setiap apa yang dijanjikan. Mari kita akan lihat sebentar di Wahyu 21. Wahyu pasal 21, Bapak Ibu Saudara. Wahyu adalah kitab yang terakhir, Wahyu pasal 21 ayatnya 1 sampai dengan 4. Judulnya adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak akan ada lagi, tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bapak Ibu jemaat yang saya cintai dan saya kasihi di dalam Tuhan. Tuhan naik ke surga yang pertama adalah untuk menggenapi janjinya. Apa janjinya? Janjinya dia akan menyediakan tempat. Tempat seperti apa? Banyak orang berkata, pokoknya saya nanti akan dikasih tempat yang baik kalau hidup saya baik. Tapi tidak bisa menjelaskan tempat itu. Tetapi saya sampaikan kepada Bapak Saudara, kita bersyukur. Karena kita punya Tuhan yang jelas. Yang bernama Yesus Kristus. Banyak orang berkata punya Tuhan, tapi Tuhannya tidak jelas. Tetapi saya sampaikan, di hari peringatan ini, Tuhan naik ke surga. Jelas, dia sebutkan tempatnya jelas surga. Bahwa surga itu ada, Bapak Saudara. Maka sekali lagi Bapak Saudara, waktu kita hidup di tengah dunia ini, apalagi sekarang, lagi musim pandemi ini, ya, ada banyak yang terkena, yang terimbas, ya, ada banyak yang menderita, kerugian, tidak punya penghasilan, ada banyak tekanan sosial ekonomi. Ada banyak tekanan tentang peristiwa virus ini. Dan bahkan
Ada orang yang terindikasi virus, tapi mau ditangkap untuk dikarantina, lari dia. Ya kita nggak tahu peristiwa-peristiwa ini. Tetapi terhadap janji Tuhan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa sementara di dunia ini memang tempatnya manusia ini berjuang. Kalau kita melihat dari kitab Kejadian 3, waktu manusia itu jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayatnya 19 sampai 21. Kalau kita baca di rumah Bapak Ibu Saudara karena waktu ya. Baca sendiri di rumah sebagai tugas Bapak Ibu Saudara. Baca. Setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Roma 3 pasal 23 berkata manusia telah terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Tuhan. Dan apa dikatakan ayat itu? Manusia setelah berdosa ini dibuang ke bumi, kemudian manusia ini dengan berjerih lelah mencari rezekinya. Berusaha untuk eksis, untuk mendapatkan sesuatu dalam hidupnya. Dia perjuangkan dengan mati-matian. Tetapi dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, perjuangan Bapak Ibu Saudara akan berhenti pada saatnya. Wahyu 14 ayat 13, ya. Nanti kalau kita mati dipanggil Tuhan, semua itu akan selesai. Bapak Ibu tidak membawa duit, ya, tidak bawa duit. Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu bawa adalah bagaimana selama Anda hidup di dunia ini, apa yang Anda kerjakan. Apakah kamu beriman kepada Kristus? Apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Itu yang kita bawa nanti. Segala perbuatan kita saat kita masih hidup. Maka sekali lagi jangan takut dengan namanya kematian Bapak Ibu Saudara. Karena kematian itu pasti akan menimpa setiap kita. Kalau Bapak Ibu belum waktunya ya terindikasi virus, Bapak Ibu Saudara tidak akan mati. Percaya saya lah. Tetapi ya jangan mencoba, ya jangan mencoba. Nanti ada orang yang diisolasi, wah tak tili aneh jebret. Ya ketularan langsung mati lah, itu berarti Anda mencoba gitu ya. Nah sekarang ini kita mau taat aja kepada apa yang disarankan oleh pemerintah. Bapak Ibu Saudara stay di rumah, Bapak Ibu Saudara bisa menikmati bersama dengan keluarga. Sekalipun Bapak Ibu Saudara menikmati ibadah dengan live streaming, tapi nikmati aja. Jadi sekali lagi dengan terangkatnya Yesus ke surga, tujuannya apa? Yang pertama adalah menggenapi janjinya. Apa janjinya? Janjinya adalah menyediakan tempat di surga. Amin. Bahkan bukan hanya itu. Ya, dari Yohanes 14 ayat yang ke-6, dia mempersiapkan diri menjadi sebuah jalan. Karena Yohanes 14 ayat 6, ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak lewat Tuhan Yesus. Saudara berbahagia. Sekalipun hari ini saudara menderita, sekalipun saudara hari ini artinya terkena dampak dari virus ini, mungkin pekerjaan Bapak Ibu terhenti, mungkin Bapak Ibu tidak mendapatkan pemasukan. Tapi satu penghiburan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa hari ini Tuhan naik ke surga, dia berjanji menyediakan tempat surga yang kekal buat hidup kita. Bahkan dia menyediakan akses jalan untuk menuju ke surga. Satu penghiburan buat kita. Bahkan Kisah 4 ayat 12 menyampaikan, di atas muka bumi di bawah kolong langit ini, tidak ada sebuah nama yang menjanjikan keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara berbahagia jadi orang Kristen. Ya, karena saudara tidak sekedar beragama Kristen, tapi saudara punya Tuhan. Punya Tuhan yang bangkit dari kematian. Punya Tuhan yang naik ke surga, yang dia menyediakan tempat buat Bapak Ibu Saudara. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara, karena hidup Bapak Ibu Saudara nanti akan mati nantinya. Lah begitu
Anda mati, banyak orang yang saya tanya, tidak tahu setelah mati mau kemana. Maka malam hari ini Bapak Ibu kasih tahu. Anda nanti kalau sudah mati, Anda gak usah khawatir. Karena Anda dijamin sama Tuhan. Surga disediakan buat kita. Amin. Amin. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, lewati aja jalan hidup ini bersama dengan Tuhan. Yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, wah kalau dua terakhir ini penak ya, segera cepat ibadahnya ini. Mungkin nanti dengan peristiwa pandemi ini, nanti ibadah mungkin akan dirubah. Ya, dirubah nanti ibadahnya cuma 1 jam saja. Wah karena ini new normal ya. Jadi sekarang ini di tengah pandemi ini nanti akan terjadi sesuatu yang baru semua. Akan mengikuti peristiwa-peristiwa ini. Kita beradaptasi. Yang kedua apa yang Tuhan janjikan waktu dia kembali ke surga, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini diutus ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menolong orang percaya. Roh Kudus diutus ke dunia untuk menolong orang percaya. Kita lihat dalam Yohanes 14, ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya 16 sampai 18. Dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, janjinya Roh Kudus akan diutus untuk ke dalam dunia untuk mendampingi hidup kita. Orang-orang percaya, untuk menolong kita. Bahkan kalau kita baca dari Kisah 1 ayat 8, ya, dikatakan bahwa jikalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan diberi kuasa untuk apa? Apakah supaya jadi orang hebat? Bukan. Kuasa untuk bersaksi. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pandemi ini, justru satu kesempatan untuk kita boleh bersaksi sebagai anak-anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan. Amin. Kita harus bersaksi Bapak Ibu Saudara, karena kita diberikan kuasa. Baik di tengah keluarga kita, baik di tengah lingkungan saudara-saudara kita, baik di tengah masyarakat ini, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kita disuruh bersaksi sama Tuhan. Karena Roh Kudus yang menyertai kita. Apa tugasnya Roh Kudus ini? Roh Kudus selain menolong kita, dia memberikan penghiburan kepada kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan dia akan menuntun, memimpin setiap perjalanan hidup kita. Maka kita bersyukur. Mari di tengah-tengah pandemi ini, kita boleh menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita bisa belajar banyak dengan peristiwa pandemi ini. Kita akan buktikan bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Bagi manusia itu sulit. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Dia akan selesaikan dengan sempurna pekerjaannya. Amin. Maka mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hanya 2 poin saja. Satu adalah janji surga yang dijanjikan pada kita. 2 adalah Roh Kudus yang dijanjikan pada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan kita sebagai orang Kristen ini? Yang harus kita lakukan adalah kita tetap teguh di dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Kita harus tetap teguh iman kita dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus.
Kemudian apa yang kita lakukan? Yang kedua, selalu berjaga-jaga dan berdoa dan menjaga hidup kita supaya kita tetap hidup kudus dan berkenan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Karena Tuhan belum datang ini. Belum datang, itu janji yang belum digenapi. Kalau Roh Kudus sudah digenapi. Nanti kalau kita memperingati 10 hari ke depan hari Pentakosta, itu kita memperingati peristiwa. Bahkan disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Niko, ya, bahwa ini sedang pencurahan Pentakosta ketiga. Peristiwa pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Maka mari Bapak Saudara, jemaat yang dicintai dikasih Tuhan, kita dengan pencurahan Roh Tuhan itu, kita akan sehati untuk apa? Menuntaskan amanat agung yang diperintahkan kepada setiap kita orang percaya. Amanat agung itu diperuntukkan setiap orang. Jangan salah ngerti. Justru di kesempatan ini, di kesempatan pandemi ini, dengan kekuatan Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Tuhan, mari kita mau sehati. Untuk apa? Untuk bersaksi di tengah-tengah masyarakat ini. Untuk menuntaskan, memberitakan Injil Tuhan lewat amanat agungnya. Yaitu Matius 28 ayat 19 dan 20. Amin. Mari sekali lagi jangan santai dengan peristiwa pandemi ini. Justru kita ambil hikmahnya. Ada seorang penulis ya yang bernama J. Hudson Taylor menyampaikan begini. Yang namanya pekerjaan Tuhan yang besar itu ada 3 tahapan. Yang pertama biasanya pekerjaan Tuhan itu mustahil. Mustahil biasanya, impossible. Tapi sekali lagi saya sampaikan malam hari ini, ya lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada sebuah acara di TV ya yang menyampaikan dari impossible menjadi possible. Jadi yang mustahil menjadi tidak mustahil. Maka mari kalau orang di tengah dunia saja percaya, ya, apalagi kita punya Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang besar yang akan terjadi di muka bumi ini akan diawali dengan sesuatu yang mustahil. Lalu tahap kedua, penulis ini menyampaikan akan diawali sesuatu yang sulit, yang tidak mudah, seperti peristiwa pandemi ini, yang tidak mungkin, kita nggak tahu berhentinya kapan. Tetapi bagi yang ketiga, penulis ini menyampaikan, semua yang mustahil, semua yang sulit, itu telah selesai dikerjakan oleh pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka mari sekali lagi saya ajak Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak enak ini, mari kita mau percaya, kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada barang yang mustahil. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, lewat pujian nanti ini, ya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mau renungkan cara hidup kita. Apakah hidup kita sudah menekuni akan firman ini? Apakah hidup kita sudah percaya dengan firman ini? Apakah iman dan pengharapan kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan kita? Yesus naik ke surga, dia sebagai Raja yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Amin. Ya mari saja Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita akan memuji Tuhan dalam akhir dari khotbah saya ini. Kita akan sampaikan bahwa Tuhan adalah Raja kita.
setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun oleh Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-Mu, biar mereka boleh mendengar isi hati-Mu. Mereka menaruh iman dan pengharapannya hanya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang tidak berdusta. Engkau hari ini kembali ke surga dengan sebuah tujuan, di mana Engkau sedang mempersiapkan tempat di surga buat setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh beriman kepada Engkau Tuhan. Yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Bukan sekedar Engkau mempersiapkan tempat di surga, tapi lebih khusus Engkau mengutus Roh Kudus itu untuk turun ke dunia, untuk mendampingi setiap hidup umat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kala kami hidup di dunia ini, kami dengan kekuatan kami tidak akan mampu. Tetapi karena ada Roh-Mu yang ada dalam roh kami, yang menolong hidup kami, yang memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan menuntun, memimpin setiap langkah hidup kami. Sehingga langkah hidup kami di tengah-tengah dunia yang sedang kacau ini Tuhan, kami tidak akan terpengaruh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi terus kami Engkau nasihati, Engkau tuntun, supaya kami lebih percaya kepada Engkau. Sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap seperti Abraham, tapi kami percaya kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan yang mencipta langit dan bumi dan seisinya ini. Tuhan Engkau yang tidak berdusta. Engkau naik ke surga hari ini. Karena Engkau akan segera kembali lagi Tuhan. Untuk menjemput setiap umat-Mu. Biar setiap umat-Mu kedapatan mempersiapkan hidupnya menjadi orang-orang yang berkenan dan kudus di hadapan-Mu hidupnya Tuhan. Sehingga mempersiapkan menjadi seorang mempelai wanita yang siap untuk menyongsong mempelai laki-laki, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Biar sementara kami menantikan akan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami mau jaga hidup kami, supaya kami hidup kudus, hidup suci, hidup benar di hadapan-Mu Tuhan.
sehingga kami kedapatan tidak bercacat celah waktu Engkau datang yang kedua kalinya untuk menjemput kami. Kami berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu yang hari-hari ini stay at home di rumah, yang mereka juga ingat buat pekerjaan-Mu, ingat buat gereja ini Tuhan. Mereka yang berkontribusi, ambil bagian untuk berbagi, untuk memberkati akan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya bahkan yang setia dan taat untuk mengembalikan perpuluhan Tuhan di rumah Tuhan. Kami sangat percaya dengan perkataan firman-Mu, dengan janji-Mu Tuhan. Engkau akan kembalikan kepada mereka dengan berlimpah-limpah. Engkau akan nyatakan kuasa-Mu, Engkau akan nyatakan kekuatan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang sanggup untuk memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat NKRI di mana kami tinggal, yang kami cintai ini Tuhan. Bangsa ini sedang bergulat dengan virus corona ini. Biarlah Tuhan dengan kekuatan yang ada, di mana bangsa ini boleh bersatu, boleh sehati Tuhan. Berdoa kepada Engkau, meminta Engkau Tuhan untuk Kau turunkan kuasa-Mu, sehingga Engkau sanggup melawat bangsa ini, menjamah bangsa ini. Sehingga semua virus itu akan segera selesai Tuhan. Sehingga bangsa ini akan dipulihkan kembali. Kalau di hari-hari depan Tuhan, di awal Juni bahkan di Juli nanti, bangsa ini sudah mulai untuk melonggarkan satu kegiatan, satu aktivitas. Termasuk nanti di dalamnya untuk ibadah dari gereja-gereja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang akan mempersiapkan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat yang dicintai dan dikasihi Tuhan, dimanapun Engkau berada, mari Engkau angkat kedua tangan-Mu, Engkau bangkit berdiri, terima berkat dari Bapa di surga, Bapa yang sempurna. Waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia tidak lupa mengangkat kedua tangannya untuk memberkati murid-muridnya. Dan pada saat ini, di mana angkat kedua tangan-Mu, tanda engkau percaya dengan Tuhan-Mu, maka Tuhan akan melepaskan berkat buat kehidupan-Mu. Berkat jasmani akan diberikan kepada kamu. Engkau akan diberikan tubuh jasmani yang sehat, yang kuat. Saat ini kalau engkau tidak terimbas oleh virus ini, engkau harus bersyukur. Karena Tuhan jaga dan Tuhan lindungi keberadaanmu. Maka kau bersyukur dengan kondisi yang sehat. Engkau bisa beraktivitas, yang masih berbisnis, yang masih bekerja. Engkau bisa bekerja, melayani pekerjaan Tuhan. Yang stay di rumah, engkau bersyukur karena Tuhan sedang izinkan itu terjadi. Kami sangat yakin pada saat dan waktunya, pada titik tertentu, Tuhan akan segera pulihkan keadaanmu. Dan percayalah dengan iman bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati hidupmu. Maka terima damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah, yang seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Itu damai sejahtera dan sukacita yang dari surga. Terima berkat yang sempurna dari Bapa yang sempurna. Bagi setiap kita yang percaya dengan janji Tuhan ini, sebelum selesai ibadah ini, mari kita mau sepakat berkata, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu.
bangsa